Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas updatean terbaru dari iOS 14 ya. Jadi kita bahas nanti apa yang baru dan sedikit tambahan informasi ya. Dari segi perbedaan public beta sama developer beta ya teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut ya, kalau Anda memang pengguna iPhone ya, jangan ragu untuk subscribe di channel FD Phone In, karena di sini kita membahas aplikasi, solusi iPhone atau tips dan trik iPhone ya. Dan tekan juga atau aktifkan juga tanda notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya, karena hampir setiap minggu kita ada upload video-video terbaru seputar iPhone ya. Nggak usah berlama-lama ya, kita bahas dulu. Ini dini hari tadi sudah dirilis ya versi public iOS 14 public beta 4 ya. Iya, kemarin sih sudah 2 hari yang lalu sih sudah dirilis iOS developer beta 4 ya, iOS 14 developer beta 4. Cuma yang jadi pertanyaan ya, dulu pertama diluncurnya ini iOS public ya, iOS 14 public itu pas mau peluncuran beta 3 ya teman-teman, kalau tidak salah. Itu kalau antara selang waktu antara kemunculan developer iOS 14 developer beta 3 sama iOS 14 beta public beta 3 itu hanya selang sehari ya teman-teman ya. Tapi ternyata ini untuk beta 4 ini selangnya 2 hari, jadi timbul pertanyaan ya, berarti ada kenapa ya untuk iOS developer beta 4 ya, pasti ada bug atau ada belum yang sempurna sehingga diperbaiki dulu sehingga baru diluncurkan ke versi public ya. Jadi dari dulu saya sarankan ya teman-teman, kalau memang Anda mau mencoba untuk iOS 14, saya sarankan Anda pindah ke versi public ya, jangan masih versi developer ya, karena caranya saya sudah sertakan di channel saya. Kalian bisa download cepat kok, tidak ribet, tidak pakai laptop atau ya hanya iPhone aja ya teman-teman ya. Saya sarankan sih teman-teman, kalau memang mau mencoba iOS 14 kalian ambil versi public ya. Walaupun memang masih versi beta, pasti masih ada bug, tapi minimal kita memanilisir ya untuk bug-bug yang kemungkinan muncul ya. Ya, kita masuk ya untuk iOS 14 public beta 4 itu. Kita lihat dulu kapasitasnya sekitar 638 MB ya. Mungkin kalau iPhone 7 agak di bawahnya, tapi tidak jauh beda lah pastinya. Ini cukup memakan memori iPhone yang cukup besar ya teman-teman. Kalau memang memori iPhone Anda pas-pas, bukan pas-pas ya, istilahnya kecil banget ya, apabila 64. Kalau dihitung-hitung ya, dari sejak dirilisnya iOS 14 ini sudah hampir 5 GB ya untuk dari versi beta 1 sama versi sekarang beta 4 ya. Cukup memakan memori iPhone Anda ya. Jadi kalau memang Anda memang tidak terlalu penasaran banget sama iOS 14 ya, jangan dululah install ke iOS 14, tunggulah versi resminya atau full versionnya ya teman-teman, jangan versi betanya dulu ya. Kalau memang Anda tidak kepo atau tidak penasaran dengan tampilan-tampilan apa sih yang ada di iOS 14 ya. Kalau kita masuk di menu sudah berubah ya teman-teman. Kalau Anda masuk di pengaturan mengenai ya, sudah berubah menjadi versi, sudah ada i-nya di belakang ya, kode versi perangkat lunaknya. Otomatis dia sudah versi beta 4 ya. Kemudian yang baru ya, yang pertama itu masalah widget ya teman-teman. Itu sudah ada tambahan menu Apple TV. Menu Apple TV ini ya kalian bisa tambahkan aja ya. Kalau memang sudah ada menunya, pasti sudah ada di bawah ya.
Ya, ini tambahannya Apple TV ya, menu baru di Widget tambahannya ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya teman-teman, ada penambahan menu di pengaturannya itu masalah COVID-19 nih ya. Yaitu kita masuk di pengaturan, kita masuk pemberitahuan pemaparan yang disebabkan oleh COVID-19. Ini sama hanya aplikasi pemberitahuan saja ya teman-teman. Yang berwenang adalah merupakan pemerintah kalau di Indonesia ya teman-teman, mengeluarkan informasi yang mati berapa disebabkan oleh COVID. Ya itu ya kalian bisa lah. Kalau sekarang sih kalau kita sudah ada di Facebook maupun di Google ya pemberitahuannya untuk positif, yang sembuh sama yang mati ya. Oke, ini hanya berupa tambahan untuk mendukung lah untuk COVID-19 ya teman-teman. Kemudian kita masuk di pengaturan ya teman-teman. Ya bukan pengaturan, kita masuk di menu catatan ya, ada yang baru ya. Ini ada peningkatan Find That Note ya, kita bisa mencari note kalau memang agak banyak. Kemudian powerful search ya, ini ada tambahan sama new in this race ya, relevan ya. Kita lanjutkan saja ya teman-teman. Ada menu pencarian yang lebih banyak ya menunya, yang kalau Anda bisa mencarinya ada banyak catatan ya. Kalau Anda sering menggunakan catatan, otomatis Anda pasti akan terus melihat ini ya teman-teman. Ya, ada peningkatan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ya teman-teman. Itu kalau Anda edit di widget di layar utama itu, kalian kalau misalnya edit widget ya, otomatis layar ini sudah buram ya, tidak terlalu kentara lagi menu-menu di belakangnya ya teman-teman. Ya kayak gini, kalian otomatis dia agak buram ya. Ya, dari segi yang baru itu aja ya teman-teman. Kalau memang masih ada tambahan, silahkan Anda komen di kolom komentar ya. Kita berbagi informasi sama user iPhone ya. Kemudian dari segi performa kita tidak bisa terlalu bahas ya sama baterai, karena baru tadi diinstal, di-upgrade dini hari ya. Kalian kalau memang ada yang sudah bisa nebak-nebak bagaimana ya, mudah-mudahan sih kalau segi performa sama lah, paling tidak ya lebih bagus lah. Kalau game sih saya sudah coba game tadi sih teman-teman, aman aja, tidak ada masalah. Game ini yang saya buka tadi sih aman. Kemudian kalau segi baterai saya belum tahu, karena kita baru upgrade-nya tadi pagi. Saya upgrade tadi pagi, belum terlalu. Tapi segi sih tidak terlalu panas sih teman-teman. Cuma kalau saya sih mudah-mudahan tidak sama lah. Mudah-mudahan minimal sama lah dengan beta 3 yang sudah tidak terlalu boros baterainya sama panas yang ditimbulkan oleh iPhone saat kita nonton YouTube atau dan lain-lain. Isu yang lain ya teman-teman, masalah 3D Touch katanya sudah muncul di beta 4. Kalau saya lihat di pengaturan sih teman-teman masih haptik ya. Kalau Anda bisa masuk di accessibility kemudian sentuh, itu masih menu haptik, kalian bisa aktifkan. Tapi kalau di iPhone 7 itu sudah menu 3D Touch ya, tapi ini masih iOS 13.6 ya teman-teman. Ini kita masuk di aksesibilitas ya, kemudian sentuh, kemudian ini sudah 3D Touch dan sentuhan haptik ya. Ya kalau sih haptik dan 3D Touch ya enggak tahu lah, sama-sama hanya bisa ditekan. Saya belum terlalu paham ya kalau masalah itu, karena agak sama sih kalau saya rasa ya teman-teman. Kalau memang ada yang tahu ya silahkan komen di kolom komentar ya di video kali ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Hanya itu berupa apa yang baru dari iOS 14 public beta 4. Kalau bermanfaat silahkan Anda like, share ke teman Anda atau ke media sosial Anda,
Jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel FD Phone In. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.